Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrawati, NIM 2206632011354, jurusan Administrasi Publik Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Proposal penelitian saya berjudul Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Sungai Tanang. Selanjutnya, bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Tujuan utama dari pembangunan sebuah negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat seperti negara Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan melakukan pembangunan di setiap daerah-daerah, baik kota maupun desa. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan ini, pemerintah sering menghadapi permasalahan seperti adanya kesenjangan antara pembangunan desa dan kota, yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak merata. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memiliki strategi yaitu memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemerintah desa dianggap mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Dengan adanya dana desa ini, maka akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya, supaya dapat merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, maka perlu digali potensi alam yang ada di desa tersebut agar bisa dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Manfaat dari dana desa dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur. Contohnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Selanjutnya, penanggulangan bencana, baik itu bencana alam atau wabah penyakit, termasuk kegiatan mitigasi bencana, kesiagaan, dan penanggulangan dampak bencana. Poin 2 yaitu identifikasi masalah. Jadi, berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya. Pertama, dengan adanya dana desa tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di negara Sungai Tanang. Yang kedua, dana desa dapat membantu mensejahterakan masyarakat di negara Sungai Tanang serta dapat mengurangi pengangguran. Poin 3 yaitu batasan masalah. Agar permasalahan lebih terarah dan sistematis sesuai dengan judul, maka masalah pokok yang diangkat sebagai kajian utama yaitu bagaimana dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Tanang. Yang keempat, rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah yang dapat saya temukan yaitu bagaimana dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Tanang. Kemudian poin 5,
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Tanang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi pemerintah, penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintahan di Nagari Sungai Tanang. Adalah sebagai gambaran mengenai dampak dana desa bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Nagari Sungai Tanang. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran bagi penulis mengenai dampak dari dana desa ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan bagi masyarakat Nagari Sungai Tanang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dampak dari dana desa terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan dana desa tersebut. Selanjutnya, poin 7, yaitu kajian terdahulu. Penelitian tentang dana desa ini pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti Nova Sulastri dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna. Peneliti ini mengestimasi efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik. Dengan hasil bahwa kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah serta pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Penelitian yang saya lakukan ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas. Yang ingin saya teliti sekarang adalah analisis dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Tanang. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini menggunakan data dan referensi baik berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan daerah tersebut. Selanjutnya, poin 8, yaitu penjelasan judul. Pertama, dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat atau baik positif maupun negatif. Yang kedua, dana desa, yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, kesejahteraan, yang berarti keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman jiwa, kesehatan jiwa, sosial, keadaan sejahtera masyarakat. Kemudian, masyarakat, yang berarti kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kemudian poin 9, yaitu sistematika penulisan. Di dalam sistematika penulisan terdapat bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil penelitian, bab 5, penutup. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah-salah kata, penyebutan atau salah informasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.